Halo engineer, selamat datang di channel Elmecon. Kali ini kita akan membuat sebuah komponen di mana komponen tersebut sangat umum sekali digunakan dalam dunia industri. Komponen tersebut adalah relay. Ya. Kita akan membahas mulai dari apa itu relay, kemudian fungsi relay serta aplikasi yang bisa kita gunakan menggunakan relay. Oke, langsung saja. Ini saya punya sebuah ilustrasi dari relay ya. Jadi relay adalah sebuah komponen elektronik di mana dia bentuknya saklar switch yang memiliki dua buah bisa dibilang komponen ya, yaitu komponen elektronik dan juga komponen mekanik. Jadi ketika sebuah komponen elektronik di sini yang kita sebut biasa kumparan atau coil ya, diberi tegangan sesuai dengan spesifikasi yang ada tertera di relay tersebut. Misalnya ini saya gunakan positif 24 volt, jadi ini dikasih tegangan plus dan ini dikasih tegangan minus, maka di sini terjadi medan magnet, dan medan magnet ini akan menarik yang disebut dengan namanya adalah armatur. Armatur ini akan menarik sehingga di sini yang tadinya dia kontaknya ini, yang tadinya dia NO jadi NC, kemudian yang sebelumnya NC jadi NO. Nah, kurang lebih seperti itulah prinsip kerja relay. Kemudian juga di sini terdapat spring. Ketika arus atau tegangan off, maka spring ini akan menarik kembali dan akan membalikan posisi relay pada semula. Oke. Next, yaitu fungsi relay pada berikutnya. Yang pertama itu digunakan untuk menjalankan fungsi logika. Jadi jika Anda punya sebuah rangkaian switch yang sederhana, Anda bisa gunakan relay tanpa perlu PLC ya. Itu jelas menekan cost Anda. Kemudian yang kedua itu untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan sirkuit signal tegangan rendah. Jadi relay ini punya dua macam tegangan inputannya untuk koilnya, yaitu pertama AC dan DC. Jadi sementara kontaknya itu bisa juga digunakan AC dan DC. Jadi dengan inputan 24 volt kepada koil, dia bisa menghidupkan beban yang sampai 240 volt AC ya, melalui kontak yang ada di relay. Jadi seperti saya jelaskan tadi bahwa di dalam relay ada kontak dan juga ada coil, dan kedua komponen itu terpisah. Kemudian yang ketiga juga untuk melindungi motor atau beban apapun dari kelebihan tegangan. Jadi biasanya dalam sebuah rangkaian switch kita gunakan PLC, dan PLC ini outputnya tidak langsung ke beban, jadi pada relay terlebih dahulu, maka dari situ langsunglah bisa dihubungan ke beban, sehingga apabila terjadi hubungan atau beban berlebih, maka yang rusak adalah relaynya, bukan kontrol PLC Anda ya. Ini adalah layout dari relay Omron MY2N. Ini adalah layout AC, DC, dan juga ini AC ya. Jadi kalau DC ini coilnya ini di nomor 13 dan 14 ini hati-hati jangan sampai terbalik. Ini 14 adalah positif, kemudian juga yang 13 adalah negatif. Dan 4, 8, 12 ini adalah kontak ya. Jadi kalau MY2N berarti punya dua buah kontak, di mana dua buah kontak ini juga bisa digunakan NO dan NC sesuai dengan kebutuhan Anda ya. Dan 9, 12 ini adalah common. Jadi kalau Anda ingin membutuhkan kontak NO, maka Anda hubungkan 12 dan 8. Kemudian bila Anda butuh kontak NC, maka menghubungkan 12 dan 4 ya. Begitu juga dengan yang ini. Oke. Nah, ini adalah contoh seperti saya bilang tadi, relay bisa mengendalikan sirkuit tegangan rendah, sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan signal tegangan rendah. Nah, ini adalah PLC, contoh layout PLC CP series. Dari sini kita bisa slot-slot input, slot output ya. Keluarnya 24 volt, kita beri kangen di sini 24 volt positif, kemudian keluar 24 volt. Nah, keluaran 24 volt ini masuk ke dalam coil relay ya, di 13 ya.
di 13. Oh sorry Bu, di 14. Masuk di sini di 14, kemudian di sini 13. Nah, coil relay ini aktif. Kemudian dari coil relay ini kita buat wiring lagi pada kontak relay ya. Misalnya ini CR relay 1 dan ini kontak relay 1. Nah, kontak relay ini kita beri tegangan 220 volt AC, kemudian lari ke misalnya solenoid ya, di sini simbolnya. Nah, dari solenoid ini kita bisa mengontrol solenoid yang tegangan 220 volt AC dengan menggunakan outputan dari PLC yang hanya sebesar 24 volt AC ya. Itu adalah salah satu fungsi dari relay selain untuk mengontrol membuat sirkuit logika yang sederhana. Kemudian nah ini adalah gambaran sederhananya. Jadi dari PLC ini ya, ini adalah input ya, input ini masuk ke PLC, kemudian dari PLC ini tidak langsung ke beban tetapi melalui ke relay terlebih dahulu. Ini untuk sekali lagi membuat safety pada sirkuit Anda. Jadi ketika kelebihan beban di sini misalnya ya, maka yang akan rusak adalah coil relaynya. Jadi ketika ada short, coil relay korslet dan tidak akan lari ke output PLC Anda ya. Oke, next kita akan jelaskan mengenai contoh sampel dari demonstrasi relay. Terima kasih telah menyaksikan